1 tahun telah berlalu, para pejuang kesehatan berjibaku bersama untuk membantu warga terhindar dari COVID-19. Memang hal itu sudah menjadi kewajiban bagi para nakes dan berkat kerja keras para pihak, termasuk para tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombak dalam menangani kasus COVID-19, layak diapresiasi. Namun perlu juga mendapatkan tambahan insentif berupa honor. Namun menurut informasi yang kami dapat, bahwa honor insentif COVID-19 untuk para tenaga kesehatan di RSUD Berkah Pandeglang, honor insentif dari Januari sampai Desember 2022 sampai saat ini belum diterima oleh para nakes. Apa dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk informasi selengkapnya, inilah penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di hari ini Senin 13 Februari 2023. Dan hari ini Bang Kumis ada di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang untuk bincang-bincang soal anggaran insentif COVID 2022 dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Direktur. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Kumis. Bu, mohon izin ya Bang Kumis, Anda sebagai mau konfirmasi sehubungan dengan beberapa awak media menceritakan ke Bang Kumis soal honor nakes COVID 2022. Itu sebenarnya gimana sih Bu yang terjadi sebenarnya itu loh? Ya, baik, begini Bang Kumis ya, saya sedikit bercerita. Ketika COVID melanda Indonesia dan negara pada umumnya ya, anggaran insentif nakes itu memang dibiayai oleh pusat. Tahun 2020, 2021 itu anggarannya langsung menggunakan anggaran pusat ya. Tetapi ketika tahun 2022 kasus COVID sudah mulai melandai ya, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 770 tahun 2022 bahwa anggaran penanganan COVID ya untuk daerah itu dibebankan ke daerah ya, sehingga kita tidak bisa lagi ngeklaimkan ke pusat. Adapun pusat itu hanya membayarkan adalah rumah sakit yang milik pemerintah pusat, rumah sakit lapangan untuk penanganan COVID ya, yang menjadi beban pusat, sedangkan daerah itu dikembalikan lagi ke anggaran daerah. Nah, pada saat itu kita menanti peraturan di awal 2022 dan peraturan itu belum, yang nomor 770 tahun 2022 itu terbitnya itu bukan dari awal, itu dari kalau nggak salah itu dari pertengahan bulan April, bulan Mei kalau nggak salah itu. Sehingga ketika turun peraturan itu, maka kita baru ngeh ya bahwa oh ternyata kita tidak bisa lagi ngeklaim ke pusat, yang pada saat itu anggaran itu diturunkan melalui rumah sakit ataupun dinas kesehatan. Tapi di tahun 2022 anggaran itu sudah tidak ada lagi, baik lewat rumah sakit ataupun lewat dinas kesehatan. Semuanya dialihkan menggunakan anggaran APBD 2. Nah, sehingga pada saat itu kita langsung menghitung kebutuhan anggaran kita untuk insentif nakes Rumah Sakit Berkah, yaitu diajukan melalui anggaran perubahan di APBD 2022. Tetapi karena kondisi situasi anggaran APBD juga tidak mencukupi, jadi pemerintah daerah memprioritaskan anggaran yang betul-betul menjadi prioritas untuk rumah sakit, yaitu untuk persediaan obat, untuk bahan habis pakai yang memang itu sangat kita butuhkan ya, sehingga untuk insentif COVID belum bisa direalisasikan ya, karena kembali lagi
ketersediaan anggaran daerah itu belum memadai. Nah, oleh karena itu kita mengusulkan kembali di anggaran tahun 2023. Lagi-lagi ini pun sama. Sekarang kan anggaran pemerintah daerah tahu sendiri dipusatkan untuk persiapan pilkada ya, sehingga kita tidak menunggu ya ketersediaan anggaran apakah mencukupi atau tidak. Seandainya mencukupi, insya Allah pemerintah daerah bisa membayarkan itu. Tetapi kalau memang tidak mencukupi, ya apa boleh dikata, mungkin seperti itu. Mungkin saya potong dulu Bu ya, satu pertanyaan, gimana pun juga ini kan para tenaga honorer ya, yang notabene ya kita tahu semua lah bagaimana kondisi ekonomi mereka, dan itu pun kan di bawah naungan Ibu sebagai pimpinan rumah sakit tuh ya. Yeah. Nah, upaya Ibu agar mereka juga kesejahteraan terutama tentang honor ini minimalnya bisa diterima. Upaya apa saja Bu supaya ya gimana anak-anak Ibu itu? Ya, sebenarnya bukan satu-satunya honor insentif COVID yang mereka terima. Jasa pelayanan mereka setiap bulan mereka terima ya. Itu hanya sampingan atau pendapatan tambahan ketika terjadi pandemi COVID ya. Nah, dan tidak perlu juga, maksudnya setiap bulan lagi atau setiap tahun lagi ketika memang kasus sudah melandai ya itu juga otomatis tadi itu jadi pusatnya sudah di stop, dibebankan ke daerah. Nah, di daerah itu disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan kasus yang ada. Dan pada saat 2022 kasus di kita udah hampir sedikit sekali. Nah, itu sehingga ya bukan kita tidak memperhatikan mereka, tapi tetap ya tadi ketika memang ada instruksi bahwa dialihkan ke pemerintah daerah, ya kita saya pertama mengusulkan di perubahan anggaran untuk insentif tersebut. Tapi karena ketersediaan anggaran tidak memenuhi, jadi tidak terakomodir. Yang keduanya mengusulkan kembali di 2023. Tetapi ini pun sama karena anggaran APBD 2 kita sedang terfokus pada persiapan pilkada, ini juga belum bisa dipenuhi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, andai saja memang APBD kita cukup, ya mudah-mudahan ini entah kapan ya ini bisa dibayarkan. Mungkin seperti itu. Mungkin begini ya, kesimpulan dari bincang-bincang Bang Kumis dengan Ibu kepada para nakes ya, jangan berharap lagi untuk tahun 2022, memang faktanya kan tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah Bu ya. Ya, memang di pemerintah daerah tidak ada, di pemerintah pusatnya sudah tidak ada. Kita ngusulkan juga memang belum ada. Ya tadi jangan beranggapan makanya dananya ada tapi tidak dicairkan, nggak mungkin. Kalau dana sudah ada, nggak akan lama-lama akan kita segera bayarkan ya. Tapi karena dananya tidak ada, sumbernya dari mana itu belum ada kepastian ya, mungkin itu ya. Apalagi sekarang 2023 ya sama kondisinya, mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu ya atas jawaban semua ini supaya bisa menjadi referensi nih kepada semua pihak dan beberapa awak media pun. Nah inilah satu penjelasan dari Ibu Direktur Rumah Sakit Berkah Pandeglang Bu ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Bang Kumis bisa menginformasikan hal tersebut. Jadi supaya tidak beranggapan bahwa seolah-olah anggaran itu ada tetapi tidak dibayarkan. Insya Allah kalau ada, ini pemerintah daerah pun sangat mengapresiasi kepada nakes ya. Cuma karena terbatas anggarannya ya. Mudah-mudahan nanti kita berdoa saja. Mudah-mudahan nanti entah kapannya saya tidak bisa menyebutkan, tidak saya bisa berjanji ya. Ini bisa dibayarkan ya, mungkin seperti itu ya. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.